Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 15 Desember 2024. Poin 19. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dilaksanakan pada hari Selasa 17 Desember 2024 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadirannya seluruh anggota lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Poin nomor 20. Dalam rangka hari ulang tahun PPGT yang ke-62 tahun, maka Majelis Gereja Toraja Jemaat melibatkan PPGT Jemaat Rantepao dalam pelayanan ibadah hari ini Minggu 15 Desember 2024 di semua jam ibadah. Poin ke-22, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada pertama, Saudara Jerianto Duma dengan Saudari Rani Petabang dilaksanakan pada hari Selasa 17 Desember 2024 pukul 10 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Lahairoi, Salutubu. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.30 di Desa Salutubu, Laharoi, Salutubu. Yang kedua, Saudara Pendeta David Jurataruk Pono STH dengan Saudari Justin Rati Anugrah SSN MPD dilaksanakan pada hari Kamis 19 Desember 2024 pukul 9 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 WITA di Hotel Hiltra Toraja. Yang ketiga, Saudari Silvia Panggalo SPD dengan Saudara Melki Bangalino ST dilaksanakan pada hari Jumat 20 Desember 2024 pukul 9 di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepangli. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pukul 12 di Tongkonan Karungian, Kelurahan Pangli, Kecamatan Sesian, Toraja Utara. Poin 27. Pelayanan baptisan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2024 dan Rabu 1 Januari 2025. Untuk itu, bagi warga jemaat yang rindu menyerahkan anaknya untuk dibaptis, dimohon untuk mendaftarkannya di kantor Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Poin ke-28. Pelayanan sakramen perjamuan kudus dilaksanakan pada hari Minggu 20 Desember 2024 pukul 6, jam 9, pukul 4 dan setengah 7 di Gedung Bunga Lalang Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Informasi lebih lanjut, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari membaca di dalam Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, maka kita boleh memasuki minggu Advent ketiga. Kita bersyukur atas keselamatan dari Tuhan. Karena itu penting untuk selalu menjaga kedamaian dan kebaikan sebagai tanda cinta kasih yang telah dinyatakannya kepada kita. Ibadah hari ini juga dirangkaikan dengan ungkapan syukur seluruh jemaat atas ulang tahun Persekutuan Pemuda Gereja Toraja ke-62. PPGT sebagai wadah pembinaan dalam jemaat telah menjadi alat Tuhan memperlengkapi pemuda-pemudi untuk menyatakan peran dan tugas mereka sebagai gereja. Dalam tuntunan tema bersukacitalah, mari kita menyatakan kerinduan di dalam Tuhan untuk menyembah. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memasuki minggu Advent yang ketiga ini,
Marilah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Lalu kemudian kita mengingat-ingat segala dosa dan pelanggaran yang kita telah lakukan. Bahwa kita sering tidak hidup menurut teladan kehidupan Yesus Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam keheningan ini, marilah kita tunduk kepala, kita masing-masing mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam tanggung jawab sebagai orang tua di hadapan Tuhan, marilah kita mengakui dosa dan kelemahan kita. Kami Tidak terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan, tidak cakap mengajarkan hal-hal yang baik, tidak mengasihi dan menghargai pasangan dan anak-anak kami, lalai mengatur rumah tangga. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami tidak melakukan firman-Mu. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku.
ku terjadi saat datang di altarnya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Oh, datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, datang tunas Isai, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menjalani hidup anugerah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi kita dari Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Amin. Kita bermazmur dari kitab Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20 secara responsoris pemimpin dan jemaat ayat per ayat. Sefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Saya mulai ayat 14. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya.
Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan bacaan firman Tuhan. Pertama dari Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai 6, Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9, Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dan kita berdoa. Kita berdoa. Di malam yang indah ini ya Tuhan, melalui ibadah hari Minggu yang kami langsungkan, kami datang tunduk kepala seraya hati kami menengadah kepadamu. Oleh karena Engkaulah Tuhan yang layak dipuji dan diagungkan. Karena itu kiranya semua puji-pujian yang kami kumandangkan melalui ibadah ini boleh menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Kami rindu untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, terangilah akal pikiran kami, supaya setiap kami yang hadir dalam ibadah ini atau yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, semua kami mampu memahami apa yang Kau mau pesankan kepada kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 12 ayat 1 hingga 6. Firman Tuhan, pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku.
Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gementar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu." Amin. Kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Kitab Filipi pasal 4 ayat 2 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan, "Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga, Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin firman Tuhan. Maranatha, kita nyanyikan bersama-sama. Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu,
Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Amin. Kure sumanga puang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Salam PPGT. Kader siap utus. Ya, menyala terus dalam pelayanan. Itu untuk PPGT. Karena sekarang juga momen hari ulang tahun PPGT yang ke-62. Dari bahagian firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, Filipi pasal 4 ayat 2 sampai 9, menjadi pokok penekanan untuk kita renungkan dan diberi satu tema, bersukacitalah. Parannu komi. Kira-kira Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kita semua yang hadir dalam ibadah ini, adakah di antara kita yang tidak bersukacita? Ada? Ya. Dan ada banyak hal yang biasa membuat kita bersukacita. Misalnya kita bersukacita kalau sembuh dari penyakit. Kita bersukacita kalau misalnya beberapa kekasih-kekasih kita yang mengikuti tes CPNS, tes P3K, dan beberapa yang sempat saya tanya, semuanya memberikan respon dengan penuh sukacita bahwa dengan hasil dan nilai yang bagus. Atau kita bersukacita kalau misalnya ada anak kita atau cucu kita yang menyelesaikan pendidikannya. Sehingga kadangkala sebagai orang tua kita menghitung, sudah sekian kita punya sarjana.
Atau bagi Bapak Ibu yang punya banyak cucu yang sudah kuliah, ya kadangkala menghitung bahwa sudah sekian cucu saya yang sudah sarjana. Atau kita bersuka cita kalau kita mendapatkan anak atau cucu. Sehingga dengan demikian mengatakan, pada sia moto anakku, pada moto ampoku kure sumanga. Banyak hal yang membuat kita bersuka cita. Tapi 2 hari yang lalu saya pergi ke rumah sakit Elim. Ada anggota kita yang sakit dan setelah saya pulang, ada seorang ibu yang berlari-lari mengejar saya. Hukum minda mote keluarga kami kampung teh atau dari mana atau anggota jemaat. Ya, saya tanya, matumbai tanta. Nah kalau abi muka saminggu dari rumah sakit Pak Pendeta, kasihan di nenek nampoku tidak ada yang doakan, belum pernah didoakan. Dalam ruangan itu ada 2 orang, tapi kalau ada orang yang datang berdoa, hanya orang sakitnya yang didoakan. Saya minta tolong didoakan. Lalu sebelum saya berdoa dia katakan, saya punya orang tua di kampung sementara stroke, dan saya punya anak-anak di rantau orang, tapi mereka semua jarang-jarang memberikan kabar kepada saya. Saya betul-betul ini susah, padahal kita mau bernatal. Lalu apa yang saya katakan? Saya katakan sabar dan banyak berdoa. Jadi ternyata Bapak Ibu bahwa dalam bulan 12 ini, bulan penuh rahmat, bulan penuh sukacita, tidak semua saudara-saudara kita bisa menikmati sukacita dalam merayakan Natal di bulan Desember karena berbagai hal. Tapi bagaimanapun juga Bapak Ibu saudara-saudara sebagai orang percaya dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sehingga semua kita yang datang dalam ibadah pada saat ini, sekalipun kita semua adalah orang-orang yang tidak pernah luput dari pergumulan, tapi tidak boleh menghambat kita untuk bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Bersukacitalah. Itu tema kita dalam minggu ini, minggu Advent yang ketiga. Saudara-saudara, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, dia memberikan nasihat-nasihat praktis bagaimana mereka semestinya menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Dan Rasul Paulus sampaikan bahwa salah satu modal utama dalam persekutuan kita sebagai orang percaya adalah sehati sepikir. Dan saya pikir kalau diterjemahkan dalam kehidupan kita sebagai orang Toraja, ini adalah sebelum kekristenan, nenek moyang kita sudah mengumandangkan misa kada di potuo, pantan kada di pomate. Begitu pentingnya yang namanya persatuan, begitu pentingnya yang namanya persekutuan atau persatuan atau kebersamaan. Sebab jika kita sehati sepikir, pekerjaan yang berat sekalipun akan menjadi ringan, atau sesulit apapun pekerjaan yang kita hadapi dalam hidup kita akan menjadi gampang. Saya pikir sama halnya dengan kita di jemaat Rantepau di sini. Dengan membangun gedungan yang megah seperti ini, yang baru lebih 1 tahun, tapi sudah bisa dipergunakan untuk menjadi tempat beribadah. Dan banyak orang memberikan komentar yang sangat baik. Tentu ini adalah bahagian dari buah iman warga jemaat di sini, bersama dengan orang-orang yang menyatakan kepeduliannya terhadap pembangunan gedung gereja atau pembangunan rumah Tuhan di sini. Namun Bapak Ibu, sekalipun demikian, ternyata setiap persekutuan tidak pernah luput dari yang namanya pergumulan. Tidak pernah luput dari yang namanya masalah.
Termasuk dalam rumah tangga kita masing-masing, masing-masing ada pergumulannya, masing-masing ada masalahnya, dan itu adalah masalah yang harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Termasuk juga dengan apa yang terjadi di jemaat Filipi. Informasi yang sampai ke telinganya Rasul Paulus ketika dia sementara dipenjarakan ialah bahwa ternyata ada warga jemaat di Filipi yang sementara berkonflik. Padahal orang yang berkonflik itu adalah pelayan, adalah aktivis, adalah orang yang selalu sibuk dalam pelayanan di jemaat di Filipi. Jelas dalam bacaan kita tadi ada 2 orang perempuan, Ewodia bersama dengan Sintike. Makanya Rasul Paulus menekankan kepada mereka dan kepada jemaat, begitu pentingnya yang namanya sehati sepikir, harus dijaga, harus dipelihara, harus dinampakkan dalam kehidupan kita. Karena itu Rasul Paulus menasihati mereka supaya mereka mengindahkan itu sehati sepikir. Dan tentu Rasul Paulus sadar bahwa kalau mereka saja berdua yang akan menyelesaikan masalahnya, kadangkala sulit. Sama halnya dengan dokter, nanti orang lain yang rawat baru kemudian dia bisa dirawat. Yanna tosenga koto tosenga auto turawati. Makanya di sini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada seorang teman pelayan di Filipi namanya Sunsugos. Sunsugos artinya orang yang setia. Tomak hari tutu. Rasul Paulus katakan kepada Sunsugos supaya memediasi, memfasilitasi, mendamaikan kedua orang itu supaya konflik yang terjadi di antara mereka tidak menjadi batu sandungan bagi warga jemaat. Sama halnya dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau ada konflik antara suami dan istri atau antara orang tua dan anak, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Gereja Toraja juga dalam tata gereja Toraja dikatakan, kalau ada masalah yang terjadi di antara pelayan atau di antara majelis gereja, maka harus secepatnya diselesaikan dengan sebaik-baiknya supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi kalau ada di antara misalnya kami majelis gereja yang berkonflik, tidak baku ngomong antara yang satu dengan yang lain, itu tidak boleh dibiarkan. Karena itu akan menjadi racun dalam persekutuan, itu akan menjadi batu sandungan bagi warga jemaat. Nah, kau bang siang warga jemaat to umbam nak kate majelis gereja, yari lampaki lalaki ina ona yaleko omaya tutaya nama arunduanan. Makanya dalam tata gereja ditegaskan, kalau ada masalah seperti itu harus secepatnya diselesaikan supaya tidak menjadi batu sandungan. Dan itu yang diharapkan Rasul Paulus kepada kedua pelayan di Filipi, yaitu Euodias dengan Sintike, supaya rekannya itu Sunsugos segera memediasi mereka supaya mereka kembali akur. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Rasul Paulus terus meminta warga jemaat di Filipi untuk terus bersukacita. Seberat apapun beban yang dihadapi oleh mereka, jangan masalah yang menghambat kita bersukacita. Bayangkan orang yang seperti Rasul Paulus, dia adalah orang tua, sementara lagi terpenjara. Mestinya dia harus fokus untuk menyelesaikan pergumulannya dalam penjara. Tapi dia memberikan semangat kepada jemaat di Filipi supaya bersukacita. Tetap bersukacita. Tontong kumi parannu. Malah kalau kita perhatikan 2 kali dikatakan di situ, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Kebaikan hati. Kameluanna tidiona pa inanta, parallu lana tandai tau, parallu lana tiro tosenga.
Tapi bagaimana dengan kita manusia ini? Kita tidak melihat hati. Kalau Tuhan mengatakan dulu waktu Daud mau dipilih menjadi raja, ya Isai, Samuel melihat penampilan, wih hebat. Anaknya Isai 7 orang hebat semua. Menurut Isai, menurut Samuel. Tapi tidak ada yang berkenan kepada Tuhan. Lalu kemudian Samuel katakan kepada Isai, masih adakah anakmu yang laki-laki? Maka ada siapa misa apa mengurang pa, hanya sibuk dengan mengurus ternak, dia hanya sibuk dengan main-main seruling ya. Tapi Samuel katakan panggillah. Setelah dia datang, Tuhan katakan kepada Samuel, ambil tabung tandukmu dan urapilah dia. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan tidak melihat penampilan, tapi yang dilihat oleh Tuhan adalah hati. Sesuatu yang kita manusia tidak lihat, tapi Tuhan melihat. Makanya supaya yang tidak kita lihat itu bisa nampak kepada kita, bisa diketahui oleh orang lain. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Harus nampak melalui tutur kata kita dan melalui perbuatan kita. Kalau melalui tutur kata kita, tentu melalui kata-kata yang sejuk, melalui kata-kata yang menyenangkan, melalui kata-kata yang bermanfaat, melalui kata-kata yang membangun. Termasuk ketika kita bermedsos, harus bijak dalam bermedsos supaya kata-kata yang kita masukkan di situ adalah kata-kata yang menyejukkan, bukan kata-kata yang menyakiti. Dan bisa selaku pendeta kukutanai, kukamasa atau kamu tepe jabat tinggi kumelang gereja Toraja na jarang bang kumikutiro berkomen lan grup kita pendeta atau grup gereja Toraja. Aku biasa. Saya sudah tulis begini, tapi kutang-tang ayam mau kesale tena. Akhirnya saya hapus lagi. Kukuai misusi ki boleh itu. Ya, saya juga sering kalau ada sesuatu dalam grup kita pendeta gereja Toraja, saya sudah mau tulis-tulis, saya sudah mau kirim, tapi mungkin karena saya dasarnya orang mungkin kurang pede atau takut jangan sampai ada orang yang terusik, saya hapus. Ya. Saya katakan lebih baik mak penunu saja daripada berkomen lalu menimbulkan masalah. Jadi itu melalui kata-kata Bapak Ibu saudara-saudara yang kita lontarkan, yang kita ucapkan atau yang kita tulis melalui grup-grup. Sekalipun ada orang yang seringkali dalam kehidupannya tidak peduli dengan hal itu, tapi kebaikan hati kita itu harus kita nampakkan melalui tutur kata kita, melalui perbuatan yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mengapa itu perlu diketahui oleh orang lain? Kan kita orang Kristen harus menjadi garam, harus menjadi terang. Mengapa orang Kristen harus demikian? Kebaikan hatinya harus diketahui oleh semua orang supaya diteladani oleh orang lain dan supaya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau selama ini seringkali kita melontarkan kata-kata yang selalu melukai hati orang, stop. Apalagi dalam minggu Advent yang ketiga ini. Kita akan mempersiapkan diri kita bagaimana merayakan hari kelahiran Yesus yang adalah Raja Damai, yang adalah Raja di atas segala raja, yang adalah Juru Selamat kita. Tapi bagaimana kita bisa melakukan perayaan terhadap kelahiran Raja Damai kalau hidup kita ini penuh dengan masalah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal yang merusak kehidupan kita sebagai orang percaya adalah khawatir. Paulus sampaikan kepada jemaat demikian, janganlah kamu khawatir. Tapi kalau ada keinginan kamu, sampaikanlah semuanya itu kepada Tuhan melalui doa. Sama halnya dengan seorang anak, seorang mahasiswa kepada orang tuanya, tentu harus selalu berkomunikasi. Yang natapu barra'na ya natapu sengna. Ya, dia katakan sama orang tuanya,
Dan anak kamak-kamak bang harus selalu berkomunikasi. Ada anak saya yang nata emo sengna na foto tu rekeningina na kiringi. Oh ditandai mo to ko mo tapu mo sengna te. Dan duka tu na parata na komanalan kianu grup keluarga adakah ditandai mo to ko mo ta o mo te di kutaneo mo to. Dan duka itu langsung napalaku ya. Dan memang itulah anak-anak kita dalam membangun komunikasinya dengan kita orang tuanya. Makanya di sini Rasul Paulus katakan, janganlah kamu khawatir, tapi sampaikanlah keinginan-keinginan kamu kepada Tuhan melalui doa, melalui permohonan dan melalui pengucapan syukur. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan itu berarti bahwa kita berkomunikasi dengan Tuhan dalam rangka menyampaikan apa yang ada dalam hati kita, termasuk ketika kita menyampaikan permohonan kita supaya anak-anak kita, cucu kita dijaga oleh Tuhan. Dan setelah kita berdoa demikian, maka hati kita akan menjadi tenang. Karena memang namanya kekhawatiran itu sama sekali tidak bermanfaat. Khotbahnya Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Salah satu tema yang diangkat oleh Yesus adalah masalah kekhawatiran. Tuhan Yesus mengajak kepada orang yang selalu khawatir, lihatlah kepada burung-burung. Burung-burung itu tidak pernah menanam, tidak pernah menuai, tidak pernah menyimpan di lumbung, apalagi tidak ada nomor rekeningnya. Tapi selalu dipelihara oleh Tuhan. Nah, saya yakin kita semua yang ada di sini, ya, kita semua yang ada di sini harus sadar bahwa kita punya akal, kita punya pikiran, kita punya potensi, kita punya materi, kita punya simpanan. Lalu untuk apa selalu khawatir? Khawatir dan khawatir itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya Yesus katakan kepada orang yang datang kepadanya dalam khotbahnya di bukit, kekhawatiran itu sama sekali tidak menguntungkan, tidak akan menambahkan sesuatu. Ketika kita khawatir, malah justru yang ditimbulkan adalah kita akan ketakutan, kita akan cemas, atau bisa menimbulkan penyakit. Kita bisa menimbulkan penyakit bagi kita. Dan bagi seorang percaya, makanya Yesus katakan berdoa. Paulus menekankan berdoalah. Yakobus juga mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi jangan bermain-main dengan doa. Yan nadente meampota ba tu anakta lama leraka merantau ba tu lama atesra ka aparaka. Ya, sampaikanlah kepada, doakanlah dia, sampaikanlah kepada majelis gereja, doakanlah anakku, doakanlah cucuku, ya. Bayangkan kemuda tempat kadanang ki. Yang talola ko kampung, nadella sule na ba tu marasa mangira tu talo tanga, to. Kalau ki ko kampung ta, ba tu den teme duku bayraka duku tedong raka. Yang den tu ambe pak kadanang ki domyal den duku taton titu. Keden tempat kadanang ki. Payan na tayo itong pakadanan kiin dalam bengki. Nadi ka tutulan tanga na nakuya labo di pembatar ragang kami. Apalagi kalau kepada Tuhan. Tidak boleh kita ragukan, harus kita yakin, harus kita percaya. Bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Ya matona biasa duka di pokada kianu. Kiden teme kada ta pokada. Ya, da tapatasuk benal itu meulelian. Ya. Karena ucapan itu adalah doa. Karena kadangkala ada orang yang nasi sengkiammu ya biasa sigat takammu ya kemu mati ora. Yo. Ya nata mo itu kumentuyo murah itu tidak boleh bermain-mainkan. Doa itu, ucapan itu adalah doa. Tuhan dengar. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua yang hadir dalam ibadah ini, semua orang yang dikirimi Rasul Paulus surat di Filipi, dikatakan bahwa hati dan pikiran mereka harus dijaga dengan damai sejahtera. Hati kita, pikiran kita. Hati itu adalah sumber kehidupan. Tempat kita menyimpan. Ibu Maria dulu ketika Yesus dilahirkan dalam kandang domba di Bethlehem,
para gembala datang, semua yang diceritakan oleh gembala kepada Ibu Maria dan Pak Yusuf, semuanya itu disimpan oleh Ibu Maria dalam hatinya. Ya, nanan napenana sang Maria, natanga-tanga Maria, bahwa itu adalah sesuatu yang luar biasa. Lalu kemudian dengan pikiran kita, yang kadangkala pikiran kita juga ini selalu mengembara. Pikiran kita juga ini harus kita jaga. Makanya orang bijak mengatakan, mari kita selalu berpikir yang positif. Ya naden tahu si bisikin di tojo salian, jangan kita cepat tersinggung. Pasti aku na cerita toh sia mama ananu di tojo nina sabak. Pas lendo na si bisik-bisik solo doi nambai ba tu apa dikka na buat dalam petamban nih kerusan pribadina toh iya kalaupun toh dia menggosipkan kita itu urusan dia dengan Tuhan. Ya mana aku sebenarnya untuk apa kita terlalu pusing. Nah hidup di dunia ini hanya sementara saja ya. Tapi orang juga kan tidak terlalu pusing, apalagi sekarang dalam dunia yang serba sibuk. Orang sibuk, semakin sibuk dengan dirinya sendiri, orang sibuk dengan keluarganya sendiri. Hindari untuk sewot dengan urusan-urusan orang lain yang tidak penting. Jagalah pikiran kita dan selalulah berpikir dengan hal-hal yang positif. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai orang yang sementara mempersiapkan diri dalam merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita. Sekarang Minggu Advent yang ketiga. Minggu depan Minggu Advent yang keempat. Setelah itu kita masuk dalam perayaan Natal 25 Desember. Perayaan Natal adalah perayaan cinta kasih dari Tuhan kepada kita manusia. Sehingga harus kita mempersiapkan bukan hanya pohon Natal, bukan hanya lampu kelap-kelip di rumah kita dan di dalam gedung gereja, tetapi yang paling utama adalah hati kita. Kalau dikatakan mari kita ke Bethlehem, Bethlehem sekarang bukan lagi itu yang menjadi sasaran kita untuk kita datangi di sana. Tapi sementara kita merayakan Natal, hati dan pikiran kita mengenang apa yang terjadi lebih 2000 tahun yang lalu di sana. Bahwa di sana lahir Sang Juru Selamat dunia. Di sana Kristus dilahirkan. Dia adalah roti surgawi. Dia adalah roti kehidupan. Sehingga perayaan kita sungguh-sungguh menjadi perayaan yang menyenangkan. Perayaan yang mensukacitakan. Ya kita solana sang sete besi pempiran-piran miki itu malam Natal selalu dengan tema ya mari kita ke Bethlehem, ayo ke Bethlehem. Tapi belum ada orang yang saya dengar bosan malam Natal. Tahu masan nabangki male. Apalagi kalau kita mengenang Natal-Natal ya tempo dulu. Wah, kasihan kita. Tapi ya sangat berkesan ya, dikenang luar biasa. Karena itu para orang tuaku, saudara-saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, baik kita yang hadir dalam ibadah ini, mungkin yang ada di rumah mengikuti ibadah ini secara live streaming, mari kita terus bergembira, bersukacita, sekalipun ada pergumulan kita, tapi tidak menghambat kita. Karena kasih Kristus melampaui segala-galanya. Sehingga dengan demikian, sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui persekutuan kita menjadi sukacita yang menyenangkan kita dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala sejenak. Kita hening. Kita kembali merenungkan firman Tuhan ini dalam hati kita. Bahwa kita bersukacita karena Tuhan mengaruniakan sukacita yang amat besar kepada kita. Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia rela datang menjumpai kita dalam keberdosaan kita. Sehingga sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagai orang yang telah dianugerahi sukacita, mari kita terus menjaga persekutuan ini dengan sehati sepikir di dalam Tuhan.
Sebab di mana ada cinta kasih, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa dengan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita berdiri dan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Untuk persembahan kita, firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sementara kita memberikan persembahan syukur kita iringi nyanyian, apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam?
sedang gembira, apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau kuati tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu, dalam doa senantiasa, dan ucapkanlah syukur. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah engkau terlena rasa riang memabukkan, atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang berlimpah tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Sukacita senantiasa, sukacita dalam Tuhan, kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Janganlah engkau kuati tentang hidup apa jua, dan cemas harus berakhir, karena Tuhanmu dekat. Dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu, dalam doa permohonan, dan ucapkanlah syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada persembahan natura yang kita uangkan ini dari kelompok pelayanan 3. Kita akan gunakan untuk gedung pelayanan. Jadi ini sudah kita lihat sudah bagus seperti sampaikan Pak Pendeta tadi, cuma masih ada penyelesaian
ya mungkin kursi-kursi. Jadi dari persembahan kita yang akan diberkati Tuhan, kita akan rampungkan semuanya nanti. Jadi kita lelang saja misalnya Amerika. Jadi nanti majelis akan edarkan pundi, kita angkat tangan supaya dilihat majelis jemaat, supaya dimasukkan ke dalam pundi. Jadi waktunya dan saya tentukan. Jadi ini ada 2. Jadi kita angkat tangan saja supaya kelihatan, nanti dibawakan pun dimasukkan. Jadi ini untuk pembangunan gedung pelayanan. Jadi kita mulai angkat tangan. Ya, bisa juga bersuara. Ya, besarannya juga ya ibu-ibu ya bapak ibu yang tentukan. Saya juga disebutkan. Ya, angkat saja tangan. Ya, Pak. Jadi nanti yang terakhir yang dapat bahwa ini bisa jadikan kue Natal nanti. Masih ada yang terakhir. Ya nanti bapak bawa ini. Ya selesai ya. Tadi persembahkan kembali, jadi mungkin disimpan. Ya, agak beda kuenya ini, agak beda ini. Saya kira rasanya juga, bentuknya juga beda. Jadi tetap yang sama tadi, kita tetap angkat tangan, kita masukkan ke nanti dibawa dimasukkan dalam persembahan yang akan dibawa oleh majelis jemaat. Angkat tangan saja supaya kelihatan. Ya, ada di ujung sana. Juga kalau ada diangkat tangan di atas. Ya, mungkin anggota majelis jemaat naik ke atas, mungkin ada yang di atas. Ya. Oh ada, sudah ada. Ya, waktunya sedikit lagi. Ini yang dapat ini nanti saya tunjuk siapa yang kau bawa ke rumah sebagai kue Natal. Ya, selesai. Ada di sana. Mungkin PPJT kasih dibawa ke ini. Satu ini kelihatannya lebih enak, ini lebih bagus bentuknya, kita lelang biasa. Ya, siapa yang tawar? 100.000. Siapa yang tawar? Sudah 100.000. 100.000 satu kali. 100.000 satu kali. 152 kali. 152 kali.
152 kali. Kita bersuara karena saya sudah agak-agak tulan ini. 200. Ya memang enak ini, Bu. Enak kuenya. Ya. Kelihatan bagus juga bentuknya. 202 kali. 202 kali. 203 kali. Jadi Tuhan dimuliakan atas persembahan Ibu sekalian. Makasih. Akta khusus simbolisasi hari ulang tahun ke-62 Persekutuan Pemuda Gereja Toraja. Silakan Pak Ketua PPGT dengan teman-teman berperan. Selamat malam Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada minggu ini tepat 62 tahun Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang hadir di dunia ini. Hari ini kita akan merayakan simbolis HUT PPGT yang ke-62 tahun sejak 11 Desember 1962 hingga 11 Desember 2024. Dan kita bersukacita oleh karena kasih Tuhan, kita akan melakukan simbolis HUT PPGT yang ke-62 tahun ini. Saya mengundang Bapak Pendeta dan juga perwakilan masing-masing OIG dari PKBGT, PWGT, dan SMGT. Ya, sekali lagi saya mengundang PKBGT, PWGT, dan SMGT. Dan saya meminta seluruh PPGT yang hadir saat ini untuk berdiri di tempatnya masing-masing. Kita akan menyanyikan Happy Birthday to you PPGT. Mari PPGT berdiri sambil bertepuk tangan. PPGT mengusung tema dalam perayaan 62 tahun, yaitu menyala dalam pelayanan bagi semua. Ya. Mari kita sama-sama menyanyikan tiup lilinnya. Sekarang juga
mengundang untuk berdiri seluruh warga Jemaat Rantepau. Kita akan menyanyikan Mars PPGT. Kader siap putus? Ya, kita menyanyikan satu lagu lagi untuk menutup simbolis kita pada saat ini, yaitu kita potong kuenya. Ya, demikianlah simbolis kita pada malam hari. Jemaat boleh duduk kembali. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih setiamu yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian yang kami kumandangkan melalui ibadah ini, kiranya terus menjadi pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Berita firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengarkan, supaya kami terus bersukacita di dalam Tuhan, supaya kami tetap sehati sepikir di dalam Tuhan. Kami tidak mampu untuk melakukan semuanya ini tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu ya Roh Kudus, Engkau kiranya menerangi akal pikiran kami, Engkau terus menuntun kami, supaya dengan firman-Mu yang boleh diperdengarkan,
sungguh-sungguh menjadi sulu dan pedoman dalam seluruh langkah kehidupan kami. Persembahan yang telah dikumpulkan oleh jemaat-Mu, terimalah ya Tuhan, agar menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, dan boleh dipergunakan untuk kelebaran firman-Mu di atas muka bumi ini, bahkan tubuh dan jiwa kami persembahkan menjadi persembahan yang hidup, supaya menjadi persembahan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Semua kami yang hadir dalam ibadah ini, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari tempatnya masing-masing, oh Tuhan, kami berdoa berkati mereka semua. Engkau tuntun kami semua pada jalan yang benar, supaya kami sebagai anak-anak-Mu terus bergembira karena rahmat dan cinta kasih sayang-Mu. Kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami Persekutuan Pemuda Gereja Toraja yang pada tanggal 11 kemarin boleh merayakan hari ulang tahun yang ke-62. Bahkan pada hari ini di seantero pelayanan Gereja Toraja melalui ibadah hari Minggu dengan penuh riang gembira kami boleh merayakan ulang tahun PPGT secara bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu bagi organisasi ini, bagi persekutuan ini. Kiranya PPGT terus sehati sepikir, bertumbuh berkembang dalam Tuhan, sungguh-sungguh menjadi kader yang siap utus, sungguh-sungguh menyala dalam pelayanan bersama, baik dalam jemaat, dalam keluarga maupun dalam masyarakat, supaya kehadiran mereka sebagai pemuda sungguh-sungguh menjadi sukacita bagi jemaat, bagi keluarga dan bagi masyarakat, bahwa pemuda adalah harapan kami semua, harapan keluarga, harapan jemaat, harapan masyarakat, bangsa dan negara. Karena itu kami berdoa bagi semua anggota PPGT. Berkati mereka dalam perjuangan mereka, dalam bangku pendidikan, dalam perjuangan dalam bangku kuliah. Tuhan menolong menyertai mereka, agar mereka boleh meraih keberhasilan. Mereka yang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan juga menyertai, supaya boleh menjalani semuanya itu. Dan apa yang didambakan, apa yang dirindukan, boleh dicapai karena kemurahan daripada Tuhan. Atau mungkin ada di antara anggota PPGT di jemaat-Mu di Jemaat Rantepao yang sementara bergumul karena masalah studi, masalah kebutuhan studi, masalah kehidupan bersama dengan keluarga. Ya Tuhan, Engkau menolong anak-anak kami supaya semuanya dapat dilalui dengan baik. Semua yang hadir pada saat ini, Engkau menolong memberkati kami Tuhan dalam tugas pekerjaan kami masing-masing. Sertai kami sebagai kakek nenek, sebagai ayah dan ibu, sebagai pemuda dan pemudi dan sebagai anak-anak. Berkati jemaat-Mu di sini, majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, semua yang terus memberi diri dalam pelayanan di kantor atau pelayanan di tengah-tengah jemaat, supaya dalam kasih Tuhan semuanya kami boleh emban dengan penuh sukacita. Ya Bapa kami dalam sorga, kami berdoa bagi para orang tua kami, saudara-saudara kami yang sementara sakit, ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Bapak Hosea Kareng, Ibu Diaken Yokarni Jerry, Nenek Cio, Opa Dea, Nenek Wandi, Ibu Dekatonapa, Bapak Palungan, Ibu Emi Talesang, Ibu Rante Kaliso, saudara kami Denis atau Papa Kenny, Ibu Maria Amping, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Kami mohon Tuhan Engkau menyatakan kuasa kasih-Mu, supaya mereka boleh mendapatkan kesembuhan karena kemurahan daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi para orang tua kami dalam usia lanjut, sehingga tidak mampu lagi untuk mengikuti persekutuan di rumah-Mu yang kudus, yang mungkin mengikuti ibadah ini secara live streaming. Nenek Depi, Ibu Maria Sareang, Nenek Ola, Ibu Cedupa, Ibu Neti Napo Mangiri, Oma Parung,
Bapak Samuel Kalak Palamba, Ibu Dina Maladan Palinggi, Ibu Stin Sambo, Ibu Esther Mangallo, Ibu Francisca Dara, Bapak Palungan, Ibu Ludia Kombong, Ibu Margareta Taruk Limbong, Ibu Rutrante, Ibu Puntu, Ibu Maria Bunga, Bapak Musa Tambing, Ibu Marta Tampang, Ibu Magdalena Dalima, Ibu Marta Lobo, Ibu Yohana Sande, Ibu Albertin Gala, Bapak Pendeta Jaka Parantean, dan mungkin masih ada orang tua kami yang kami tidak sebut namanya. Kami percaya Tuhan jauh lebih mengetahuinya. Engkau kiranya Tuhan menolong, memberkati para orang tua kami, supaya sekalipun fisik mereka menurun, tetapi iman percayanya tetap kuat dalam menjalani hari-hari kehidupan ini. Ya Bapa kami di dalam sorga, kami berdoa untuk rencana pelayanan pemberkatan perkawinan kepada Saudara Jerianto Duma dengan Saudari Rani Patabang pada tanggal 17 Desember di Jemaat Lahairoi Salutubu. Kepada saudara kami Pendeta David Jura Taruk Ponno dengan Saudari Justin Rati Anugrah pada tanggal 19 Desember di Jemaat Rantepau. Saudara kami Sylvia Panggalo dengan Saudara Melki Bangalino yang rencana tanggal 20 Desember di Jemaat Rantepangli. Ya Tuhan, kiranya rencana ini Tuhan campur tangan sehingga semuanya dapat dilangsungkan dalam tuntunan kasih sayang Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang dalam sepekan ini boleh merayakan hari ulang tahunnya. Khususnya pada hari ini, Minggu 15 Desember, Alarik Kenneth Pongtengko, Shalom Adventris Parubak, Priscilla Natasia Jerry, Yafri Reito, Yustian Nathan, Yeriani Sarawa, Roni Rido Siamba, Dina Tasik Lumiling, Yohanes Andek, Kenan Godwin Yakob, Daud Rombe, Ernol Herlince S. Randan, dan mungkin masih ada yang mengalami pertambahan usia tapi kami tidak tahu. Kami mohon Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Ya Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur untuk selesainya pelaksanaan pilkada serentak. Sekalipun proses masih terus berlangsung, kami mohon Tuhan terus campur tangan sehingga semuanya berlangsung dengan baik dan sampai pada pelantikan nantinya, dan semua yang terpilih menjadi bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota di seantero bangsa dan negara kami boleh menjadi pelayan untuk semua, supaya kehidupan bersama di tengah-tengah masyarakat bertumbuh berkembang dengan baik. Berkati semua persiapan jemaat-Mu untuk merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kami, supaya persiapan-persiapan kami sungguh-sungguh boleh dipersiapkan dengan baik, dan perayaan kelahiran Sang Juru Selamat kami boleh dilangsungkan dengan baik demi kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Sebentar kami akan kembali ke tengah-tengah keluarga kami. Engkau jaga, lindungi dan peliharakan kami Tuhan, supaya kami terpelihara dalam dekapan tangan kasih sayang-Mu. Ini doa syukur kami Tuhan, kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sambut pengutusan dan berkat dengan berdiri. Seorang
Bapak Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah kamu dengan penuh sukacita, lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Layak kita memuji Tuhan yang menganugerahkan hidup, waktu, tempat, dan persekutuan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Karena itu mari kita mensyukuri semuanya itu dengan menyanyikan di bawah kepak sayap-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam tangan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi. Raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Persembahan syukur melalui penguangan natura berjumlah 1.308.000. 1.308.000. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya yang memberi persembahan ini.